Pelatih cabang olahraga biliar Sumatera Utara Hairudin Aritonang melaporkan Gubernur Edi Rahmayadi ke Polda Sumut terkait dugaan pencemaran nama baik. Pelapor merasa dipermalukan karena dijewer Edi Rahmayadi beberapa waktu lalu. Hairudin Aritonang mendatangi Gedung Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Sumut untuk melakukan pelaporan atas nama Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi. Hairudin melaporkan Edi atas dugaan kasus pencemaran nama baik. Ia berharap laporannya ditindaklanjuti Polda Sumut dan berharap permintaan maaf dari Edi. Tangan, sabar, gantian. Pada pekan lalu beredar video Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi memanggil pelatih biliar Sumatera Utara ke depan podium. Edi kemudian memarahi dan menjewer Hairudin. Pelatih biliar ini tidak terima dengan tindakan Edi karena dianggap mempermalukan dirinya di hadapan umum. Pelatih tak tepuk tangan. Tak cocok jadi pelatih ini. Berdiri yang benar kau. Ya, kasus jewer pelatih biliar oleh Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi memasuki babak baru dengan dilaporkannya Edi ke kepolisian. Lalu mengapa Hairudin Aritonang melaporkan Edi Rahmayadi ke polisi? Kami akan tanyakan langsung ke pelatih biliar Sumatera Utara Hairudin Aritonang yang didampingi kuasa hukumnya Teguh Lubis. Selamat malam Bapak-bapak. Pak Hairudin, sebenarnya apa alasan Anda akhirnya melaporkan Pak Edi Rahmayadi ke kepolisian? Baik, izin saya yang menjawab ya, Mas Wahyu. Ya, silakan Pak Teguh. Baik, pada tanggal 30 Desember lalu, kami sudah melakukan teguran hukum dalam bentuk somasi berharap bahwa Pak Edi Rahmayadi selaku Gubernur Sumatera Utara mengakui atas kejadian yang terjadi pada tanggal 27 Desember yang lalu. Artinya, bentuk pengakuan itu disertai dengan permohonan maaf yang dilakukan secara publik. Itu isi somasi kita. Nah, ternyata sampai dengan tadi, sampai dengan hari ini, Berapa hari somasi yang dilayangkan ke Gubernur? Tanggal 30 hari Kamis kami somasi. Sampai tanggal 30 Desember 2021. Sampai hari ini belum ada permohonan maaf yang dilakukan oleh Pak Edi Rahmayadi, selaku Gubernur ataupun pihak dari Pak Edi Rahmayadi. Kemudian akhirnya memutuskan untuk melaporkan kasus ini ke kepolisian. Saya boleh berbicara ke Pak Hairudin, Pak Teguh? Boleh. Ya, selamat malam, Mas. Ya, selamat malam Pak Hairudin. Ini atas pertimbangan Anda sendiri atau bagaimana akhirnya melaporkan Gubernur Sumatera Utara ke kepolisian? Ya, Mas, kita kan sudah melayangkan, nanti lebih jelasnya nanti disampaikan oleh pengacara saya. Mulai dari tanggal 30 itu kan sudah kita somasi, sampai dengan hari ini tidak ada juga etiket baik untuk meminta maaf secara terbuka. Makanya kita putuskan saja beserta kawan-kawan untuk melaporkan. Oke, jadi Anda sudah melakukan somasi meminta Gubernur Edi Rahmayadi untuk memohon maaf begitu ya, tapi tidak digubris. Kemudian pasal apa yang disampaikan ke kepolisian untuk menjerat Edi Rahmayadi? Baik, dalam pelaporan tadi kami sudah melakukan pelaporan dan diterima langsung. Terima kasih kami sampaikan kepada Polda Sumatera Utara yang menerima laporan kami. Laporan itu kami duga perbuatan itu melanggar ketentuan sebagaimana pasal 310 KUHP junto 315 KUHP, Mas. Pencemaran nama baik ya? Dalam pelaporan, ya. Iya, kemudian dalam pelaporan itu juga tadi kami sertakan alat bukti yang kami anggap perlu dalam pelaporan itu. Tadi ada alat bukti rekaman video, kemudian surat somasi yang kami layangkan, dan kemudian ada nama 2 saksi yang kami sampaikan. Oke, baik. Apakah tidak dicoba selain somasi kemudian menghubungi pihak gubernur, Pak Hairudin? Justru somasi itu adalah bagian dari langkah kami untuk kemudian upaya kami untuk menyelesaikan ini secara kekeluargaan. Respon terhadap somasi itu yang kami tunggu. Artinya ada penyadaran bahwa perbuatan itu salah, kekeliruan. Ya, kami memahami bahwa kita ini manusia kan tempatnya salah.
Maka kami berharap ada upaya, bahkan sampai detik ini Pak Coki pun berkomunikasi kepada kami sebagai tim hukum, kalau ada upaya permohonan maaf atau mengakui perbuatan dan disampaikan secara publik, sebagaimana yang dilakukan itu juga dilakukan secara publik, maka Pak Coki akan mempertimbangkan untuk menyelesaikan ini secara kekeluargaan. Gitu. Oke. Artinya kalau pada akhirnya ada permohonan maaf yang disampaikan oleh Pak Edi Rahmayadi, Pak Khairudin ini bersedia untuk mencabut laporan, begitu Pak Khairudin? Ya, mekanisme pelaporan ini kan yang jelas sebagai warga negara yang baik secara formal, secara hukum kami sudah melampaikan pelaporan. Kami yakin bahwa di negara ini masih ada keadilan. Kami percaya kepada kepolisian untuk bisa meneruskan proses pelaporan ini. Namun di perjalanan pelaporan ini nanti ketika ada etikat-etikat baik dari yang bersangkutan, kami mungkin akan mempertimbangkan itu, akan mendiskusikannya lagi kepada tim dan khususnya kepada klien lah Pak Khairudin Aritonang. Ya. Saya dengar juga pihak kepolisian ingin memfasilitasi jika ada mediasi antara Pak Khairudin dan Gubernur. Pak Teguh, bagaimana? Sampai tadi kami membuat laporan belum ada terdengar kami terkait dengan persoalan itu, Mas Wahyu. Oke. Pak Khairudin, apa harapan Anda dengan dilaporkannya Gubernur Sumatera Utara Pak Edi Rahmayadi ke kepolisian ini? Baik Mas, sebenarnya harapan kita agar ini tidak terulang lagi. Artinya ya cukuplah saya yang terakhir yang dipermalukan. Ya kan, jangan terulang lagi. Kalau apa ya jagalah. Beliau kan juga gubernur, bukan lagi pemimpin militer. Oke, baik. Dan seandainya nanti ada permohonan maaf ke publik yang disampaikan, Anda bersedia untuk mencabut laporan, begitu? Insya Allah akan saya lakukan beserta kawan-kawan. Baik Pak Khairudin atau Pak Coki dan juga Pak Teguh, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kita harapkan yang terbaik terhadap proses hukum yang saat ini sudah dijalankan, dilaporkan ke polisian. Terima kasih, selamat malam.